Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia dengan NIM 2515401070. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular. Di sini ada jantung dan pembuluh darah, alur peredaran darah, dan siklus jantung. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian utama sistem peredaran darah, menjelaskan alur peredaran darah dan siklus jantung. Fungsi untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Bagian utama memiliki 3 bagian utama. Yang pertama jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung berfungsi sebagai pemompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, 2 serambi, ruang atas, dan 2 bilik, ruang bawah. Di sini saya akan jelaskan sedikit. Di sini ada aorta, terus ini ada katup pulmoner, aliran darah dari tubuh, ini namanya vena cava superior. Terus ini atrium kanan, ini ventricle. Ventricle kanan, atrium kiri, ventricle kiri. Terus di sini ada arteri pulmonalis, kiri dan kanan. Terus di sini ada vena cava, vena pulmonalis kiri. Ayo kita lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Yang pertama, serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Kedua, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Darah membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Ayo kita amati 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama ada arteri, memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Kedua ada kapiler, memiliki dinding paling tipis, yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya, masuk atau keluarnya dari darah. Terus yang terakhir ada vena, tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan keduanya, sehingga darah dapat mengalir dengan tekanan darah. Tekanan darah rendah memiliki katup yang membantu darah mengalir satu arah. Ini adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah, vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing berbeda dalam satu ukurannya dan satu struktur. Masing-masing jenis pembuluh darah memiliki peran unik dalam sistem peredaran darah. Ada yang membawa darah dari jantung, membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan, membawa darah kembali ke jantung. Peredaran darah kecil pulmonal fungsinya untuk menukar karbon dioksida dan oksigen di paru-paru. Urutannya lengkap. Pertama ada ventrikel kanan berkontraksi, darah kotor, banyak karbon dioksida keluar melalui katup semilunar pulmonal. Masuk ke arteri pulmonalis, satu-satunya arteri yang membawa darah kotor menuju paru-paru. Di kapiler, paru-paru terjadi pertukaran gas, karbon dioksida dikeluarkan, oksigen masuk ke darah. Terus darah bersih kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, satu-satunya vena yang membawa darah bersih, masuk ke atrium kiri. 2. Peredaran darah besar sistematik fungsinya mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dan membawa kembali karbon dioksida serta sisa metabolisme. Urutan lengkapnya, ventrikel kiri berkontraksi, darah kaya oksigen keluar melalui katup semilunar aorta. Masuk ke aorta distribusikan ke seluruh tubuh melalui arteriola kapiler. Di kapiler terjadi pertukaran oksigen dan nutrisi masuk ke sel, sedangkan karbon dioksida dan sistem metabolismenya masuk ke darah. Darah kotor kembali melalui vena, bergabung di vena cava superior dan inferior, masuk ke atrium kanan.
Siklus jantung adalah satu kali kerja jantung di mana dimulai dari pengisian darah hingga pemompaan darah ke seluruh tubuh. Terjadi kurang lebih 0,8 detik tiap detak. Terdiri dari 3 fase utama. Yang pertama ada fase diastol, relaksasi. Tujuannya untuk mengisi jantung dengan darah. Prosesnya atrium dan ventricle relax, katup, bikuspid dan trikuspid terbuka. Darah vena pulmonalis, atrium kiri, ventricle kiri, vena cava, atrium kanan, ventricle kanan. Ventricle terisi kurang lebih 70% darah secara pasif. Hasil jantung penuh darah dan siap untuk memulai kontraksi. Fase sistol atrium. Kontraksi atrium tujuannya untuk menambah volume darah ke ventricle. Prosesnya atrium kiri dan kanan berkontraksi bersamaan, mendorong sisa 30% darah ke ventricle. Katup arteri tetap terbuka. Hasil ventricle terisi darah secara penuh 100%. Fase ketiga ada fase systole vertical, kontraksi ventricle. Terbagi menjadi dua bagian penting. Yang pertama ada kontraksi isovolumetrik. Ventricle mulai berkontraksi, semua katup tertutup. Tekanan darah di ventricle naik cepat. Terus ada fase ejaksi. Tekanan ventricle lebih tinggi dari arteri, katup seminoral aorta dan pulmonalis terbuka, darah dipompa keluar ventricle kiri, aorta ke seluruh tubuh, sedangkan ventricle kanan, arteri pulmonalis ke paru-paru. Hasilnya, darah didorong ke sistem sirkulasi, setelah itu jantung kembali ke sistol dan siklus berulang. Tahap akhir rangkuman. Sistem peredaran darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, sekaligus membuang kotoran. Jantung berfungsi sebagai pemompa utama yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi atrium di bagian atas dan 2 bilik ventricle di bagian bawah. Dinding arteri bersifat paling tebal untuk menahan tekanan darah tinggi, sementara kapiler berdinding sangat tipis agar oksigen, nutrisi, dan zat sisa dapat keluar masuk. Vena berdinding lebih tipis, bertekanan rendah, dan memiliki katup satu arah. Darah selalu mengalir menuju jantung. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika dalam pembahasan materi ada yang saya salah, kata-katanya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.